kumpulkan ya. Kalau saya tidak salah yang di kelas Anda kemarin itu ada yang kemudian terlambat ya. Dan saya nggak peduli apapun alasannya gitu. Kenapa? Karena saya memberi waktu selama 1 semester ini ya. Jadi pengerjaannya dilakukan mulai dari saat ini sampai dengan akhir semester nanti ya, sekitar bulan April ya, kalau nggak salah sekitar bulan April atau Mei ya. Sehingga tidak ada alasan sama sekali saudara sekalian ya, kalau kemudian Anda menyampaikan, Pak ini kami terlambat kemarin, nggak ada alasan lagi ya. Ini dulu yang kita sepakati, jadi di sini adalah bagian dari kesepakatan ya. Baik. Itu yang pertama ya, tentang pembagian grup ya. Ini tadi sudah saya sampaikan ada 12 grup, silakan Anda cek sendiri ya. Ini juga Anda juga bisa cek dari e-learning juga bisa ya. Nanti untuk proses pengumpulannya cukup 1 orang saja ya. Cukup 1 orang saja yang mengupload, tetapi itu nanti secara otomatis semua teman-temannya sudah akan terupload semua ya. Jadi tinggal disepakati aja siapa yang kemudian akan mengupload tugasnya ya. Ini yang pertama tentang grup ya. Yang berikutnya adalah tentang jadwal. Mohon maaf ya, ini dulu ya. Tentang para dosennya dulu ya. Dosennya ini kebanyakan tadi. Oh iya betul, dosennya betul tepat ya. Jadi kita dosennya seperti ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 orang ya, 7 orang dosen di sini. Saya selaku selaku PJ ya, nama saya tadi seperti itu, Muhammad Farid Tulisno. Kemudian astagfirullahaladzim, Bu Dekan harusnya profesor ya, lupa saya ya. Nanti saya edit lagi ya, karena beliau profesor ini sudah, nanti ada yang marah ini. Ya, ada Prof. Santi Martini, Bu Dr. Farabti, Prof. Lili Yudastuti, Bu Dr. Sri Adiningsih. Ini beliau sebenarnya sudah purna tugas ya, kalau Bu Sri Adiningsih ini seharusnya purna tugas, tapi beliau masih dilibatkan di beberapa perkuliahan. Kemudian ada Pak Atoilah Isfandiari, waduh, dan Bu Laura Nafika ya. Jadi di antara semua ini yang bukan dokter adalah Bu Laura Nafika. Tapi beliau PhD-nya itu tentang biomolekuler ya, sehingga tetap kami libatkan. Jam-jamnya insya Allah sudah sesuai. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, silakan nanti dikonfirmasi ke saya. Jadi kelas 2A pada hari Senin jam 1 sampai jam setengah 4 ya. Kemudian 2B pada hari Selasa jam 1 hingga jam setengah 4 juga. 2C Selasa pagi ya, jam 7 ya, betul ya, jam 7 sampai jam setengah 10 ya. Ini kalau kuliah offline agak susah saya. Kenapa? Bukan susah saya nggak bisa sampai. Enggak, saya biasanya tetap sampai bisa ya. Yang repot itu gini, petugas administrasi itu baru mulai jam 8. Tapi kuliah mulai jam 7. Ini kadang-kadang kalau ada sesuatu masalah, susah nyari orangnya siapa yang bertanggung jawab nanti ya. Tapi tidak apa-apa lah, nanti mudah-mudahan kita tidak ada masalah. Karena 2 minggu awal ini kita kuliah online semua, begitu kan gitu. Baik, yang berikutnya adalah hari Rabu ya, 2D hari Rabu jam 7 sampai jam setengah 10 ya. Ini pembagian mata kuliah sudah saya sampaikan di sini ya. Jadi ada berbagai macam hal ya yang sudah kita sepakati begitu ya. Ini sudah semua sama ya. Jadi pertama ada tentang kontrak kuliah yang hari ini kita sampaikan. Kemudian minggu depan saya bicara tentang peran biologi dalam model ekologi kesehatan berbasis populasi ya, atau kalau mau disingkat ya patologi lingkungan begitulah ya. Kemudian yang kedua adalah psikologi patologi, kemudian kemudian tentang mekanisme masuknya bahan berbahaya ke dalam tubuh ya, reaksi tubuh dan mekanisme pertahanan tubuh, genetika dalam proses regenerasi dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, yang tadi saya sebut grup 1 sampai dengan grup 12 itu mengacu kepada pertemuan 2 ya, pertemuan 2 hingga pertemuan ke-13 ya. Pertemuan 2 sampai 13 dikurangi tentunya UTS ya, UTS nggak dihitung ya karena nggak pakai nomor juga ya. Jadi grup 1 itu pertemuan 2, grup 2 itu pertemuan 3, grup 3 pertemuan 4, demikian seterusnya sampai grup 12 itu adalah mengacu kepada pertemuan 13 ya.
Ini sudah sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Sampai ini dulu ya, saya pecah-pecah aja supaya saya juga nggak lupa. Ada yang mau diskusikan? Saya kira masih tidak ada masalah ya. Kita masih tidak ada masalah di sini ya. Baik, ini 1, 2, 3 sudah selesai saya sampaikan tentang tugas. Nah, tentang tugas saudara sekalian, kita bergerak kepada kontrak ya. Kemudian di sini tentang tugas, ini deskripsi mata kuliah saya kira Anda nanti tinggal ngikutin aja, tinggal dibaca-baca aja. Ini tentang capaian pembelajaran, strategi pembelajaran ternyata masih tetap sama ya. Walaupun kalau dari BPP, Badan Pusat Pertimbangan Universitas Airlangga itu menyatakan bahwa untuk semester ini maksimal pertemuan online itu adalah 6 pertemuan. Jadi mohon nanti kalau ada yang pertemuan ke-7 minta di-online-kan, Anda ingatkan dosennya. Yeah? Oke ya, jadi pertemuannya adalah maksimal adalah 6 pertemuan online. Ya, tolong nanti saya dibantu ya, karena jujur aja kadang saya juga sangat lupa sekali ya. Nah ini buku-buku yang kemudian bisa menjadi referensi Anda. Ini sudah ada link untuk kemudian Anda download begitu ya. Itu tentang buku ya. Kemudian tentang tugas. Tugas ini sebenarnya mini literatur review, saya sampaikan seperti itu ya. Jadi Anda nanti dari masing-masing grup tadi merumuskan satu pertanyaan ya, sesuai dengan topik atau tema perkuliahan, dan Anda boleh mendiskusikan dengan dosen pengampunya ya. Misalnya tentang patologi lingkungan tadi, ya Anda boleh berdiskusi dengan saya, Pak, saya ambil tema yang seperti ini, boleh apa enggak? Monggo silakan ya. Kemudian Anda bisa menentukan kata kunci. Ya, gitu aja Mas Kadino. Ya. Oke. Ini menentukan kata kunci ya. Anda dari topik itu Anda tentukan kata kuncinya. Kemudian Anda melakukan pencarian literatur ya. Di satu basis data saja. Jadi salah satu basis data ya. Apakah ini Google Scholar, apakah EBSCO, apakah PubMed, apakah Scopus, apakah Scheolo, aja terserah ya. Tetapi saya sarankan sih lebih baik di EBSCO atau PubMed atau Scopus ya. Dan saya berharap Anda lebih lebih mengutamakan untuk ke jurnal-jurnal internasional. Kenapa? Jurnal internasional satu, yang kedua adalah yang lebih baru. Ya. Kenapa demikian? Karena ilmu itu kan berkembang, ya. Ilmu itu tidak akan mundur. Berbeda dengan, mohon maaf, saya tadi lupa ya. Jadi ada perbedaan mendasar saudara sekalian tentang biomedik 1 dengan biomedik 2. Kalau di biomedik 1 itu lebih kepada sistem organ, ya, lebih pada sistem organ, ya. Jadi tentang kulit, tentang mata, tentang telinga, tentang saluran pencernaan dan seterusnya. Dia tentang bicara tentang sistem organ, ya, tentang sistem organ manusia dalam hal ini, ya. Nah di biomedik 2 kita lebih kepada aspek-aspek penerapannya, aspek-aspek pada penerapan, ya. Jadi kita tidak akan lagi berdiskusi mengenai sistem organ lagi, ya. Tetapi apapun yang diskusikan di sini sebenarnya mengacu kepada sistem organ, ya. Kurang lebih seperti itu saudara sekalian. Jadi ini lebih banyak kepada topik topik populer lah seperti itu, ya. Kemudian ya ini saya membatasi 5 artikel. Sebenarnya Anda mau lebih silahkan ya. Anda boleh 10. Sebenarnya dengan teknologi saat ini ada dengan AI dan segala macam itu harusnya sudah sangat mudah ya. 5 itu terlalu kecil sekarang itu sebenarnya ya. Contoh ini kelihatan saudara sekalian ya. File PDF saya ini kelihatan ya. Nah, misalnya saya cuma satu kali klik aja, saya klik summarize ini gitu aja, dia udah otomatis membuat ini sudah ya kontrak pembelajaran, ya, key takeaway dan seterusnya. Ya saya mau tanya apa saya bisa ya, tentang misalnya jelaskan tentang tugas kelompok misalnya gitu ya. Ya. Jadi gini saya bilang begini ya dia tidak akan menjawab ya, tugas kelompok ini penting, tugas ini memiliki bobot nilai sekitar 50%. Saya belum sampai ke sana dia sudah bisa bilang ya, tugas ini bobotnya 50% ya, sudah bocor ini ya, sudah ada spill ya. Ya, jadi seperti ini saudara sekalian, jadi Anda bisa melihat ya, sangat mudah ya. Maka ini sebaiknya diganti aja ya, saya tidak lagi 5 ya, saya ganti 10 ya. Karena semua seperti itu ya.
Pak, ini saya nggak bisa pakai Max AI, Pak. Ya, saya nggak nyuruh Anda pakai Max AI. Banyak sekali konten-konten. Saya kira Anda sebagai mahasiswa sudah mulai berkenalan. Kalau belum berkenalan, Anda harus mulai berkenalan. Ya, kenapa? Karena nanti akan sangat tertinggal Anda kalau, dan ini sangat membantu saudara sekalian. Ya, bayangkan kalau semua dosen minta dibikinkan apa namanya semacam literatur review atau resume dari jurnal segala macam, Anda bisa kerjakan dengan ini dengan sangat cepat sekali. Ya, nggak perlu apa ya, nggak perlu ribet lah begitu ya. Pak, ini kan bahasa Indonesia Pak. Oke, saya bisa pakai bahasa Inggris misalnya ya. Saya ambil apa ya, jurnal yang pernah saya download deh. Misalnya apa ini, review to Filipino flyer, mana ya? Ya kayak gini-gini biasanya jurnal ini ya. Bikin konsensus, bolehlah ya. Ya coba aja apa namanya, ini saya coba yang bikin konsensus ini saya coba buka deh ya sebentar. Ya, ini saya membuka tentang Beijing konsensus tentang mengenai Beijing konsensus on artificial intelligence on and education ya. Ini materinya sangat menarik sebenarnya ya. Ini kalau mau disummarize tinggal klik summarize. Ya nggak peduli dia bahasa Inggris, summarize-nya tetap bahasa Indonesia karena sudah saya setting seperti itu ya. Tinggal lihat sebentar ya. Ini jadi tinggal summarize sebentar. Ya, nanti Anda bisa cari, ada banyak sekali software yang free, ya, freeware, ya, ada macam-macam ya, ada Iris AI, ada, kalau ini memang saya berbayar, ya. Kenapa? Ya sekalian, karena tugas saya sangat banyak sekali, ya, sangat ribet kalau saya tidak memiliki, tidak didampingi oleh AI, pekerjaan saya akan terbengkalai, ya. Karena tugas saya tidak hanya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi juga ada di rektorat dan ada di beberapa organisasi termasuk di Kementerian Pendidikan, ya, saya juga punya tugas di sana, ya. Ini Anda bisa lihat ya, buku yang tebalnya 70 halaman dalam bahasa Inggris, dia bisa membuat konversi diadakan di ini, konsensus tersebut menggarisbawahi pentingnya AI dalam menghadapi tantangan, mempromosikan kegunaan AI dalam manajemen pendidikan, gitu ya. Anda bisa lihat ya, mempromosikan penggunaan AI dalam manajemen pendidikan dan penyampaian materi pembelajaran, ya. Jadi tidak lagi ini dibatasi ya atau ditakut-takuti, tidak ya. Ini sudah mulai dibuka. Ya, jadi seperti itu ya, meningkatkan peran guru ya, dosen termasuk ya, dalam pengaturan pembelajaran dukung AI, menekankan perlindungan hak dan kondisi kerja mereka, pengembangan nilai keterampilan ya. Jadi ya, saya bukan tipikal dosen yang kemudian menentang AI saudara sekalian ya. Saya justru banyak dipanggil, diundang kemana-mana untuk mengajarkan tentang AI ya, untuk AI dalam menulis karya tulis dan seterusnya. Saya diundang banyak di sana. Karena itu saya bukan orang yang kemudian anti dengan AI. Ya, silakan aja ya. Ini nanti saya ganti ya, bukan lagi 5 tapi saya ganti menjadi 10 artikel ya. Clear ya? Clear ya, karena ini kerjaan kayak gitu cepat ya. Nah, oke, setelah itu sudah selesai. Nanti ini ada mengekstraksi ya, unduh segala macam, unduh tempat template rekapitulasinya. Saya kira masih tetapnya sama tempatnya. Oke, tempatnya masih tetap sama, Anda bisa download ya. Sudah saya siapkan di sini ya. Sebenarnya hampir mirip dengan kalau Anda lihat di mata kuliah data dan pustaka ya, karena saya termasuk salah satu orang yang kemudian menggagas, kemudian merumuskan tentang data dan pustaka, sehingga ya udah sekalian aja saya bikin dalam satu kesatuan. Ya, ini misalnya contoh ya. Ini contoh satu ya, problem penelitian seperti apa, pertanyaan-pertanyaan itu sangat mudah saja ya. Tidak ada yang sulit dengan AI. Mungkin Anda kerjakan sehari 10 dapat, ini gampang ini ya. Oke ya, ada ekstraksi, kemudian artikel tersebut ditelaah ya, tidak harus menggunakan penelitian empirik ya. Artikel review, letter to editor, komentar dan sebagainya ya diperbolehkan selama diterbitkan dalam lembaga ilmiah. Boleh ya. Jadi apapun selama dia diterbitkan oleh jurnal ya, dan jurnalnya memang memiliki reputasi yang baik begitu ya, maka itu boleh dipakai, silakan ya. Nah, ini naskah telaah disusun ya, deskripsikan dan seterusnya. Ini monggo nanti tinggal Anda baca-baca lagi ya. Ini tinggal baca-baca lagi ya, tentang ini semua, tugas dan naskah rekor dikumpulkan di Hebat e-learning Universitas ID ya. Paling lambat kita tentukan demikian. Sehingga seharusnya kita bisa, ini sebenarnya tugasnya hari Senin ya. Saya minta di seminggu sebelum atau ya Senin. Ini kuliah terakhir kan hari Kamis ya, kuliah terakhir hari Kamis, maka seharusnya semuanya bisa dikumpulkan pada hari
Sabtu ya, pada hari Sabtu tanggal 18 ya, tanggal 18 Mei tahun 2024 ya, tolong dicatatkan ya, 18 Mei 2024 itu nanti Sabtu ya, Sabtu tanggal 18 Mei 2024 semua tugas harus sudah terkumpul di dalam sistem, itu adalah paling lambat ya. Anda mau lebih dulu silahkan, tidak menutup kemungkinan hal itu ya. Nanti akan saya upayakan materi-materi akan saya upload ya, saya akan upload semua materi ke dalam Hebat e-learning ya, sehingga Anda sudah mulai bisa membaca, mulai menilai kira-kira mau topik yang seperti apa yang akan Anda angkat ya. Oke. Ini naskah rekapitulasi ya, jadi ada naskahnya dan rekapitulasinya juga dikumpulkan begitu ya. Naskah harus mencantumkan identitas mahasiswa ya, keterlambatan pengumpulan tugas tidak akan ditoleransi ya, kecuali force majeure ya, bencana alam, sakit berat, tapi waktu kita masih cukup panjang. Jadi tidak seharusnya ini menjadi masalah ya. Oke, ini kemudian sebentar, saya kok lupa belum dia. Oke, maaf ya. Saya lupa satu hal saudara sekalian. Jadi nanti untuk mempermudah, jadi ini kurang ini ya, naskah rekapitulasi. Berikutnya ada PowerPoint yang Anda akan gunakan ya. Anda menjelaskan kan pakai PowerPoint begitu ya. Dan yang terakhir adalah Anda membuat video presentasi. Jadi presentasinya dilakukan dengan video saja ya. Nanti di waktu seminar tugas saya akan pilih saja ya. Saya akan pilih acak. Ya, saya akan pilih acak untuk mempresentasikan, saya pilih acak. Karena kalau 12-12-nya harus presentasi dalam satu hari, walaupun ini kita 2,5 jam, pasti nggak akan cukup ya, pasti nggak akan cukup. Sehingga yang paling enak ya sudah ya, kita akan acak siapa yang akan menampilkan materi atau mempresentasikan materi, tapi sebelumnya Anda siapkan. Jadi presentasi Anda, setiap kelompok harus membuat presentasi dengan menggunakan direkam sendiri ya. Terserah bagaimana model Anda ya, apakah pakai Zoom, apakah pakai studio, terserah, silakan ya, monggo, itu kreasi Anda ya. Setelah sudah jadi videonya, silakan videonya diupload di dalam YouTube Anda, apakah YouTube Anda masing-masing, YouTube kelompok atau YouTube kelas, terserah, saya tidak ada masalah ya. Yang penting nanti link YouTube-nya kemudian dikumpulkan ya. Sampai di sini saudara sekalian, cukup jelas apa yang saya sampaikan? Jadi ada tambahan tadi ya, sebentar, ini bisa komen nggak? Draw, save di teks. Oh, ini nggak bisa komen ya. Oke deh ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak hanya naskah rekapitulasi, tapi saya tambahin PowerPoint dan video presentasi ya. Sehingga apa? Sehingga semuanya tetap mempresentasikan ya. Nanti kita putar saja salah satu presentasi ya, yang saya pilih atau kita acak nanti, itu yang saya putar presentasinya, nanti kita diskusikan ya. Itu seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini komponen penilaian. Ini kan ada penugasan, dan penugasannya ini ya cukup luas begitu ya. Tadi sudah saya tambahin dari 5 jadi 10 ya. Ini tapi untuk itu saya juga akan berusaha untuk membuat file begitu ya. Filenya apa? UTS, UAS. Ini saya beri cuma 25, kemudian mini literatur review nilainya adalah 50%. Saya besarkan di tugas ya. Saya besarkan di tugas sehingga UTS UAS ini ya hanya membantu saja nilainya. Paham maksud saya? Ya, karena dulu saudara sekalian, ini namanya bukan biomedik. Sebelumnya biomedik dulu namanya biokimia. Tingkat kelulusannya hanya sekitar 5%. Tingkat kelulusan hanya 5%. Ya, kemudian akhirnya kita sepakat, semua dokter di FKM ini dikumpulkan semua, kita sepakat kita membentuk kuliah yang baru namanya biomedik ini tadi. Ya, kita bentuk kuliah baru, dan alhamdulillah dari 5% berubah tingkat kelulusannya menjadi sekitar 60%. Ya, saya tidak tahu di biomedik 1 bagaimana tingkat kelulusannya atau tingkat penilaiannya, tapi kalau saya pribadi, saya ingin di kelas saya ini tidak ada yang tertinggal. Di biomedik 2 tidak ada sama sekali satu orang pun yang tertinggal ya. Saya ingin semuanya lulus, dan saya ingin semuanya kalau bisa dapat A
ya, saya nggak masalah, ya. Saya bukan tipikal orang yang kemudian, wah ini tidak ada tidak ada kalau kita bicara tentang statistik, ini distribusinya tidak normal, saya nggak peduli, ya. Distribusi normal itu harus ada nilai E, D, C, B, A itu harus ada semua, ya. Saya nggak mau, ya. Saya nggak peduli dengan distribusi normal, ya. Jadi nggak masalah. Kalau semuanya A semua, saya nggak ada masalah. Oke ya, paham ya? Tapi tetap nanti ada UTS UAS, ya, dan nilai UTS UAS itu yang benar menentukan Anda bisa A atau tidak, ya. Oke, ya. Jadi tapi saya sudah mencoba untuk membantu Anda minimal adalah 50% nilai itu sudah ada tangan, ya. Kalau ngerjakan pekerjaannya, ya. Kalau ngerjakan tugasnya dan tidak terlambat, ya. Kalaupun Anda sudah ngerjakan tapi Anda kemudian terlambat, saya nggak masalah, nggak bisa terima, ya. Kemarin di semester kemarin ada anak yang kemudian lupa saya sudah mengumpulkan Pak, tetapi ternyata tidak terkirim gitu, dia bilang kayak gitu. Saya tanya, mana file yang Anda tunjukkan dan segala macam. Oh ini buktinya tuh. Ya, mohon izin saudara sekalian, saya bukan orang yang sangat awam terhadap IT, ya. Jadi kalau dengan saya jangan berbohong dengan IT, ya. Saya paham. Di luar sana ada software saudara sekalian yang bisa membuat PDF atau doc, ya, file PDF atau docx atau Excel atau apapun, ya. Jadinya bentuknya file, tapi kalau dibuka dibilang rusak. Ya, saya tahu itu, ya. Jadi sehingga saya nggak akan peduli, ya. Kalau Anda mengirim file dan kemudian dinyatakan korup atau filenya korup, ya, atau filenya rusak, ya, saya tidak akan beri nilai. Oke? Apapun alasannya. Jadi pastikan dulu bahwa filenya aman, baik, ya, baru Anda kirimkan. Kalau itu kemudian terbukti filenya korup di tempat saya, maka ini tidak akan saya nilai, ya. Kalau Anda nanti mau banding silahkan, tidak ada masalah. Kita tunjukkan data, ya, kita tunjukkan berbasiskan data. Oke? Clear sampai di sini? Clear ya? Oke, baik. Ya, jadi untuk menghindari korup ini, saya nanti tidak mau filenya dikirim dalam bentuk RAR. Saya nggak mau. Ya, dikirim satu demi satu. Ya, sehingga kalaupun ada yang rusak, ada yang lain yang nggak rusak gitu, ya. Tapi kalau dalam RAR satu rusak ini nggak dinilai semua nanti. Ya, saya ingin seperti itu. Nanti saya akan siapkan semuanya. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan tentang nilai atau mungkin banding Pak, jangan 25% Pak, kalau bisa 30% atau 40% untuk UTS dan UAS, monggo silakan, ya. Tapi biasanya sih nggak ada, ya, aneh kalau ada yang minta UTS-nya jadi 40 atau 30 terus nilainya 40% aja, ya aneh, ya. Ya, tugas itu tujuannya untuk membantu saudara sekalian, ya. Kenapa kok saya buat begini? Pertama, Anda tidak dituntut untuk menjadi dokter, ya. Jadi ya wis lah, ya. Ini adalah ilmu-ilmu yang menjadi dasar dan menjadi dasar pemahaman Anda bahwa dunia kesehatan, ya, dunia kesehatan atau aspek-aspek medis secara umum itu bukan hal yang sulit, ya, tetapi juga bukan hal yang sangat mudah, ya. Nanti kita akan diskusikan banyak tentang hal itu, ya. Oke, saudara, ada yang mau diskusikan dari sini? Ya, ini kalau semuanya diem, ya saya anggap berarti semuanya sudah paham, ya, semua sudah oke, ya. Oke, baik. Apalagi ya, kalau aturan kalau nanti misalnya harus online, saya sih nggak terlalu mempermasalahkan apakah Anda pasang video atau tidak, ya. Memang saya suka kalau ada yang pasang video, saya suka gitu, ya. Paling nggak saya nggak seperti orang ngomong sendirian begitu, ya. Tapi nanti ada dosen yang terserah masing-masing lah seperti itu, ya. Ini penilaian kuliah, ini kemudian penilaian struktur standar nilai, ya. 86 sampai 100 itu A, 78 sampai dengan kurang dari 86 adalah AB dan seterusnya, ya. Ini otomatis kalau di sistem kita, di sistem Cyber Campus untuk dosen cuma mengisikan nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, satu otomatis A, B, C, D, E-nya keluar sendiri, ya. Jadi kita nggak ngatik-ngatik itu, ya. Baik.
Ini tadi aturan pengaturan ini saya kira sudah saya sampaikan formayor. Kalau ada yang tidak apalah ya terserah lah, ini kalau bisa mengontak dosen pengampu, tapi karena kalau ini kan pekerjaan berjamaah bukan pekerjaan sendirian, hanya satu orang kalau mengalami halangan harusnya masih ada temannya yang lain. Ada saudara sekalian, saya memahami bahwa ada yang kadang-kadang mahasiswa itu nakal, ya, nggak mau kerja, dikontak nggak mau, tapi begitu nilainya nggak dimasukin marah, ya. Dalam hal ini saudara sekalian, silahkan kalau Anda mau melaporkan ada teman Anda yang tidak bekerja, silahkan, ya, saya akan terima dengan senang hati, ya, selama Anda bisa membuktikan bahwa dia tidak bekerja. Nanti kalau ada yang banding, Pak saya itu kerja tapi kok nggak mau, kok teman-teman nggak mau masukkan saya akan minta dia juga membuktikan, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Saya tipikal seperti itu, ya. Kalau nggak kerja ya sudah, ya nggak usah kasih nilai, ya. Kalau saya seperti itu, ya. Kemudian saudara sekalian agak hati-hati ya, ketidakhadiran kurang dari 75% ini tidak diperkenankan mengikuti UTS maupun UAS, ya. Ini cara ngitungnya adalah sebelum UTS, berarti 7 pertemuan awal itu tidak boleh kurang dari 25%, ya. Nanti sampai dengan UAS itu dihitung seluruhnya, jadi 14 kali tatap muka tidak boleh kurang dari tidak boleh kurang dari 25%, ya. Kalau lebih dari 25% maka Anda langsung di blacklist, ya. Oke. Ini kalau regulasi diri saya kira sudah tidak wajib lagi lah ya, kemudian dari respect, sanksi atas kecurangan segala macam ini sudah. Oke, baik, ya. Yang terakhir saya ingin memastikan ya, nanti Anda harus memastikan juga ya bahwa artikel-artikel yang digunakan atau topik yang akan diangkat tidak sama ya dengan kelas yang lainnya. Ya, judul satu topik itu kok Pak ini susah nyari topiknya, nggak mungkin ya, dengan teknologi balik lagi ya, dengan teknologi yang saat ini itu nggak mungkin kok ada yang kesulitan nggak bisa dapat topik, itu rasanya aneh ya. Misal ini saya ambil mata kuliah saya aja deh, judul kuliah saya ya ini ya, judul mata kuliah saya kayak ini, peran biologi dalam populasi begitu ya. Saya misalnya begini, terus kemudian saya tadi sudah buka mana? Oh ini ya. Saya buka di sini aja lah ya. Misalnya saya buka kosong aja. Sorry. Ini kok gini lagi? Stop generating. Ya, ini misalnya gini. Tolong buatkan 10 topik ya sebagai pengembangan topiknya saja misalnya gitu ya. Ini saya ya gini, saya langsung masukkan begini, kita lihat ya. Ini bisa nggak dia ngasih 10 topik ya bagi pengembangan tema dari peran biologi dalam model ekologi kesehatan berbasis populasi ya. Dia masih mikir kalau sekalian ya. Ada pengaruh diversitas genetik pada resiliensi populasi terhadap perubahan lingkungan. Ada sampai dia menjelaskan juga ya, memahami bagaimana variasi genetik, dinamika penyebaran penyakit dalam ekosistem, kontribusi mikrobioma terhadap kesehatan manusia dan fauna liar dan seterusnya ya. Minta 10 dikasih 10, minta 100 dikasih 100. Ya. Jadi nggak ada yang sulit ya. Zaman semester lalu ini masih nggak populer ya. Di semester ini rasanya agak aneh. Saya tanya lagi deh, mungkin ada yang nggak tahu tentang AI yang saya sebut ini, ada yang tak tahu nggak? ChatGPT lah, ada yang nggak tahu tentang ChatGPT? Atau ada yang belum pernah pakai ChatGPT? Ada? Enggak ya? Nah, ini seperti ini walaupun saya juga bicara judul aja sudah dapat 10 ya. Tapi kalau misalnya topiknya saya upload di sini, kemudian bisa kita minta dia untuk membangun 10 topik, subtopik dari materi itu jauh lebih baik lagi nanti. Ya. Ya, ini seperti itu ya. 10 kita minta 10 dapat 10. Tinggal pilih mana yang mau dipakai. Ya. Tidak ada yang sulit ya. Oke ya. Jadi seperti itu saudara sekalian. Ya saya tunjukkan aja ya, sekalian aja ya. Kenapa? Saya ingin Anda nanti ketika Anda lulus itu Anda jangan jadi orang kagetan lah bahasanya seperti itu ya. Apa itu? Enggak gitu lagi ya. Ya, saya ingin Anda mencoba untuk melihat itu di Instagram banyak, di YouTube banyak ya. Banyak sekali. Oke, baik. Ini berarti tentang grup.
pembagian grup sudah saya sampaikan, tentang jadwal kuliah tadi sekilas sudah saya sampaikan. Kita tadi ada sebenarnya ya, ini mudah-mudahan jadwal yang terakhir ini mudah-mudahan benar ya. Saya cuma ngurut aja, saya urutkan aja ini ya, minggu tenang, ujian akhir. Yang seringkali hilang adalah minggu tenangnya, dan tiba-tiba dihilangkan. Yes, ya seperti itulah kurang lebih ya. Oke, terus kemudian tentang tugas dan kelompok, tentang penjabaran tugas saya sampaikan juga. Tapi aduh, saya lupa tadi, saya nggak ngerekam. Ada yang ngerekam nih tadi? Ngerekam secara offline nggak ada? Oke dah, ya saya juga lupa tadi, karena ini nggak bisa direkam kalau saya bukan sebagai admin, saya nggak bisa merekam ya. Tapi biasanya saya rekam sendiri, tapi ini tadi saya lupa juga ya, lupa juga ngerekam. Oke. Pak, saya tadi mau rekam Pak. Ada, Pak Agustin merekam? Iya. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi nanti itu bisa menjadi acuan ya. Nanti kalau boleh saya juga dikirimi rekamannya, Mbak ya. Nanti rekamannya akan saya upload lagi di Hebat e-Learning ya, supaya terima kasih sebelumnya Mbak Agustin. Jadi supaya rasanya tidak ada dusta di antara kita gitu lah ya. Seperti itu. Baik. Ya persyaratan BMNIK 1 betul. Oke, saudara sekalian, ada yang mau didiskusikan? Saya persilakan. Kalau memang ada yang mau mendiskusikan sesuatu, saya persilakan saudara sekalian. Mohon izin bertanya Pak Farid. Monggo silakan. Ini Pak, yang pengumpulan file tadi saya kurang paham, itu untuk menghindari adanya error tadi harusnya seperti apa ya Pak, supaya nggak error pribadi? Ya dicoba dulu Mbak, dibuka dulu, kalau sudah bisa dibuka baru diupload gitu, maksudnya gitu. Oh, siap. Ya, karena menurut saya ada aplikasi ya, ini ada aplikasi. Jadi mahasiswa kalian, wah gak sempat gitu ya, bikin fake file ya, fake PDF, fake dokumen, fake Excel itu ada itu ya. Saya paham itu ya. Jadi saya bisa ngecek kok itu fake file atau file rusak, saya tahu ya. Itu bisa dilihat karena ada meta filenya itu sebenarnya masih ada ya. Itu saya bisa lihat. Jadi maksudnya itu Pak, untuk menghindari ya, jangan ada yang seperti itulah, maksudnya seperti itu ya. Karena yang seperti ini di UNER itu sudah diberitahukan tapi berkali-kali masih terjadi. Serius itu ya. Yang terakhir itu anak S2 ya, anak S2 mahasiswa saya S2 itu ternyata ada yang main-main gitu ya. Ya saya nggak tegur, saya dimin aja ya, tapi nilai nggak keluar, itu aja. Ketika dia protes saya bilang ya salah Anda sendiri, Anda mengirim file fake. Ya udah gitu aja. Dia bilang, Pak ini file saya ada. Oke, coba buka filenya. Ya ternyata apa? Ya ada beberapa variabel yang bisa kita lihat bahwa file itu dibuat setelah dia mengupload filenya. Ya, dan itu sangat mudah untuk mengetahui seperti itu. Ya, itu sangat mudah. Walaupun dia sudah diubah-ubah, dikirim ke saya. Ya, saya masih bisa melihat bahwa file yang Anda kirimkan ke saya saat ini adalah file yang dibuat setelah masa pengumpulan tugas itu lewat. Udah gitu aja. Kalau dia ngotot lagi, oke nggak apa-apa, kita ketemu di dekan. Nggak berani dia. Ya, santai aja. Kalau saya santai karena ya itulah ya, saya sampai hari ini juga di Unair saya masih dianggap orang yang memahami tentang IT ya. Kalau boleh dipanggil mas saya jadi tukang servis komputer sebenarnya, tukang servis komputer, tukang servis laptop ya, banyak yang kayak gitu ya. Kalau laptopnya rusak pasti dikirim ke saya, teman-teman di UKM rata-rata seperti itu. Baik, ada lagi? Terima kasih Mbak Afif. Ada lagi yang mau mendiskusikan sesuatu? Saya persilakan. Oh ini ada Afifa pakai V, ada Afif pakai F dan H. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Nggak ada yang mau apa? Halo? Izin bertanya, Pak. Silakan Mas. Filenya ini apakah nanti akan di-upload di iPad, Pak? Iya pasti Mas. Ya, tidak dikirim ke email saya. Nah, tapi untuk kehati-hatian aja, ya karena kemarin itu ada banyak perdebatan seperti itu. Jadi nanti gini, setelah Anda mengupload, Anda screenshot uploadnya tadi, uploadan Anda itu Anda screenshot, Anda kirim ke email saya nanti begitu. Ya, paham itu Mas Ilyas ya. Terima kasih atas pertanyaan Mas Ilyas. Saya ingat ya kemarin ada kasus pada dosen yang lain. Dosennya itu melihat nggak ada kok. Mana buktimu kamu mengupload. Jadi akhirnya disepakati dibuat screenshot. Ya, ini juga nanti Anda lakukan walaupun dosen itu tidak minta. Misal ini ya, dosennya nggak minta Anda mengupload screenshot.
ya. Tapi kalau Anda sudah membuat screenshot untuk setiap tugas yang diupload atau dikirimkan, itu akan mengamankan Anda. Oke? Ya? Ya, kalau kita boleh jujur, dosen juga manusia, ya. Dan sebagai manusia, ada juga yang nakal, ya. Apakah nakal karena dia tidak paham IT? Ya, sampai sekarang itu masih ada, Mbak Mas ya, dosen yang masih nggak paham IT itu ada, ya. Oke, jadi kumpulkan di e-learning, ya, dia nanti nyari filenya aja juga nggak bisa. Ada yang seperti itu ya. Itu kadang-kadang jadi saya yang sibuk. Kenapa saya harus mendownloadkan tugas-tugas mahasiswa beliau, saya harus downloadkan segala macam. Ya sudah, kalau cuma 1-2 orang dosen nggak apa-apa lah ya. Kalau 10 ya ngeluh saya ya. Karena kayak nggak ada kerjaan yang lain. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilyas atas tambahannya. Ini juga mengingatkan saya. Nanti kita buat seperti itu aja sehingga Anda aman, saya juga aman. Ya, sehingga kita semua sama-sama nyaman begitu. Ya, oke. Ada lagi saudara sekalian yang mau disampaikan? Saya persilakan. Sebentar, saya mau sambil mungkin Anda merenungkan barangkali ada yang mau didiskusikan. Saya mau bikin grup PJ dulu ya, supaya enak saya. New group. Oh gitu ya. Ternyata bikin grup itu harus mengambil nama orang dulu ya. Oke lah. Ya, grupnya adalah PJ Biomedik 2. Ini apa namanya? 2023 2024 ya. Betul ya, 2023 2024. Oke. Ya. Sudah saya bikin grupnya. Oke. Saya cek dulu di sini sebentar. Oke, grupnya sudah jadi. Tinggal saya copy, mana copy? Default mute first link. Tuh, kok nggak bisa? Invite to group via link, kayak gitu loh ya. Copy link. Oke, copy linknya sudah saya copy. Ini saya masukkan ke dalam chat ya. Oke, monggo. Ini grup untuk PJ saudara sekalian ya. Jadi yang bukan PJ tidak usah masuk ya. Ini saya buatkan seperti ini supaya mudah saya untuk berkomunikasi dengan para PJ. Ini harusnya ada PJ-nya kan ya? Grup PJ Biomedik 2 2023 2024. Oke, ini saya copy dulu. Ya. Ya, monggo yang PJ silakan bergabung dari link chat itu. Ya. Mohon maaf yang diminta untuk menjadi PJ di kelas ini siapa kalau boleh tahu? Mbak Agustin, Pak. Mbak Agustin. Pak, saya Pak. Oke, Mbak. Terima kasih. Satu lagi? Enggak ada 2. Biasanya ada 2 kan? Belum itu kan? Ya, tidak apa-apa. Ini semua boleh. Ya. Oke. Oke, grup sudah selesai.